pembelajaran hari ini ada baiknya kita berdoa. Baik, sebelum memulai kegiatan hari ini ada baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Tidak. Baik, semuanya hadir ya. Kali ini Ibu sudah membawakan kalian contoh tanaman. Nah, apakah dari kalian pernah melihat ataupun menanam tanaman ini? Pernah melihat, Bu? Ya, ini adalah contoh tanaman yang termasuk pada tanaman Angiospermae atau tanaman berbiji. Nah, kita akan mempelajari mengenai Angiospermae. Angiospermae ini merupakan tanaman berbiji yang diselubungi oleh daging buah yang disebut karpel. Angiospermae ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu tanaman dikotil dan tanaman kotil. Ibu sudah sempat menyuruh kalian untuk membaca dan memahami materi mengenai Angiospermae. Ada yang bisa membantu Ibu untuk menuliskan ciri-ciri dari tanaman dikotil dan monokotil? Saya, Bu. Ya, Pande. Silahkan. Sudah. Baik, Sigi sudah. Terima kasih ya, Pande. Karena Pande sudah bisa menuliskan, Ibu ada hadiah. Makasih, Bu. Ya. Nah, untuk anak-anak yang lain, tolong diperhatikan. Nah, Pande sudah menuliskan masing-masing 4 ciri dari tanaman dikotil dan monokotil. Nah, untuk monokotil ada berkeping satu, tulang daun sejajar atau melengkung, kemudian berkas pengangkut tersebar, dan yang terakhir ada sistem akar serabut. Pada dikotil adalah berkeping dua, tulang daun menyirip atau menjari juga ya. Kemudian yang ketiga berkas pengangkut tersusun dalam suatu lingkaran, dan yang terakhir sistem akar tunggang. Nah, selain dari keempat ciri-ciri ini, ada yang bisa menyebutkan lagi apa ciri dari tumbuhan dikotil dan monokotil? Saya, Bu. Ya, Andre. Monokotil, batang tidak bercabang. 2. Bunga kelipatan 3. Lalu dikotilnya yang pertama ada batang bercabang, yang kedua bunga kelipatan 4 atau 5. Iya, bagus sekali. Terima kasih, Andre. Ini. Makasih, Bu. Ya. Nah, kalian sudah mengetahui ciri-ciri dari tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak. Jika tidak, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Bisakah kalian menyebutkan masing-masing 3 contoh untuk tanaman dikotil dan monokotil? Saya. Ya, Tommy? Monokotil yang pertama ada jagung, jahe, lalu pisang. Untuk dikotil ada singkong, kacang hijau, dan jambu biji. Iya, bagus sekali. Ini untuk Tommy. Ada yang bisa lagi untuk menyebutkan contoh-contohnya? Saya, Satu Bu. orang lagi. Ya, Tono? Kelapa, talas, dan padi. Itu untuk tanaman apa? Monokotil. Iya. Untuk dikotilnya? Dikotilnya ada mangga, manggis, dan jeruk. Iya, bagus sekali. Ini untuk Tono. Nah, jika kalian sudah mengetahui dari ciri-ciri tumbuhan dikotil dan monokotil, nah kalian juga bisa melihat pada slide. Nah, ini merupakan tanaman monokotil dan dikotil. Nah, untuk monokotil itu saat tumbuh kotiledonnya akan tetap berada di tanah, sedangkan pada dikotil kotiledonnya akan ikut naik dan tumbuh. Ya, untuk ciri-cirinya bisa kalian lihat. Nah, ini merupakan monokotil dan dikotil seperti yang tadi sudah dituliskan dan dijawab. Ini ada perbedaan pada tulang daun, batang, bunga, dan akar. Nah, jika kalian sudah mengerti, silakan kalian membentuk 2 kelompok untuk melakukan pengamatan pada tanaman ini. Silakan bentuk kelompoknya menjadi 2 kelompok ya. Ya, Bu.
Apakah sudah? Sudah. Nah, jika sudah, nanti setiap kelompok akan melakukan pengamatan, berdiskusi, dan nantinya masing-masing perwakilan kelompok akan menjelaskan mengenai tumbuhan dikotil ataupun monokotil sesuai yang diamati. Apakah mengerti? Ngerti. Baik, jika mengerti silakan melakukan pengamatan terlebih dahulu. Kelompok Pande dapat tumbuhan apa? Dapat kacang hijau, Bu. Kacang hijau itu termasuk tanaman apa? Dikotil. Iya. Ada kesulitan? Tidak. Ya, silakan lanjutkan lagi ya. Untuk kelompoknya Tommy dapat apa? Dapat rumput, Bu. Ya, ada kesulitan? Tidak. Baik. Silakan lanjutkan lagi ya Tommy. Ya. Apakah kalian sudah selesai untuk berdiskusi? Sudah. Baik, jika sudah, kelompok siapa yang mau maju untuk mempresentasi lebih dulu? Saya. Ya, Pande. Langsung tunjukkan dan jelaskan ya kepada teman-teman. Iya. Untuk anak-anak yang lain, silakan perhatikan terlebih dulu Pande untuk menjelaskannya ya. Ya, ini adalah tanaman kacang hijau. Dari yang saya amati, kacang hijau merupakan tumbuhan dikotil. Dilihat dari tanaman ini memiliki tulang daun menyirip dan memiliki sistem akar tunggang. Ya, bagus sekali. Silakan duduk Pande. Untuk teman-teman yang lain, silakan tepuk tangan karena Pande sudah dapat menjelaskannya dengan baik. Untuk kelompoknya Tommy, silakan mempresentasikannya. Tanaman yang saya dapat adalah tanaman rumput. Rumput merupakan tumbuhan monokotil yang memiliki ciri tulang daun sejajar dan sistem akar serabut. Ya, bagus sekali. Beri tepuk tangannya untuk Tommy. Silakan duduk Tommy. Nah, kalian sudah selesai melakukan pengamatan terhadap tanaman dikotil dan monokotil. Kalian sudah juga mengetahui apa saja ciri-ciri dari tanaman dikotil dan monokotil. Nah, sampai di sini ada yang ingin bertanya? Tidak. Nah, baik. Jika kalian tidak ada yang ingin bertanya, ada yang bisa membantu Ibu untuk merangkum pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Iya, Wawan. Hari ini kita belajar tentang tanaman berbiji yaitu Angiospermae. Angiospermae dibedakan menjadi dua, yaitu monokotil dan dikotil. Ciri dari monokotil yang pertama ada berkeping satu, yang kedua ada tulang daun sejajar atau melengkung, yang ketiga ada berkas pengangkut tersebar, dan yang keempat ada sistem akar serabut. Lalu untuk tanaman dikotil, ciri-cirinya yang pertama ada berkeping dua, yang kedua ada tulang daun yang menyirip atau menjari, yang ketiga ada berkas pengangkut tersusun dalam suatu lingkaran, yang keempat ada sistem akar tunggang. Ya, terima kasih Wawan sudah dapat merangkum pembelajaran hari ini. Nah, sekarang kita akan melakukan tes ya. Ibu sudah menyiapkan soal. Nah, silakan dijawab terlebih dahulu. Ibu beri waktu kalian 5 menit. Silakan dijawab ya. Apakah sudah selesai? Sudah. Ya, jika sudah bisa diletakkan di meja. Baik, terima kasih sudah menjawab pertanyaan yang telah Ibu berikan. Nah, Ibu akan memberikan kalian tugas. Tugas ini dikerjakan secara kelompok ya. Nah, setiap kelompok mencari masing-masing 20 tanaman dikotil dan 20 tanaman monokotil. Nah, kalian buat terlebih dahulu di atasnya ciri-ciri dari tanaman monokotil dan dikotil. Kemudian kalian buatkan tabel. Ini ada tabel, ada nomor, kemudian nama tanaman. Nah, di sini divisinya yaitu dikotil ataupun monokotil. Ini masing-masing 20 untuk dikotil dan 20 untuk monokotil. Apakah kalian mengerti? Mengerti. Baik. Jika mengerti, nah, Ibu ingin menanyakan lagi, apakah dari kalian ada yang masih kesulitan untuk memahami pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Ya, Budi, apa yang belum Budi pahami?
Saya belum terlalu mengerti dengan membedakan yang mana tanaman monokotil dan yang mana tanaman dikotil. Nah, baik, begitu Mak. Mana tanaman tadi yang digunakan praktikum? Ini Bu. Ya, kasih. Nah, cara mudahnya untuk Budi mengetahui apakah tanaman itu dikotil maupun monokotil, Budi bisa lihat dari daunnya. Seperti yang masih ada di papan itu, untuk monokotilnya adalah daunnya sejajar atau melengkung. Sedangkan untuk yang dikotil itu menyirip ataupun menjari. Nah, cara mudahnya untuk Budi mengetahui seperti yang masih ada di papan, bisa Budi lihat itu ada tanaman dikotil dan monokotil. Kemudian ada cirinya. Pada kacang hijau, tadi dijelaskan oleh Pandey, kacang hijau itu merupakan tanaman dikotil, yaitu memiliki daun yang menyirip. Budi bisa lihat daun menyirip itu seperti ini yang ada pada kacang hijau. Kemudian rumput ini merupakan tanaman monokotil. Kenapa? Karena dia memiliki tulang daun yang sejajar. Ini merupakan tulang daun yang sejajar. Kemudian secara mudahnya bisa dilihat pada batangnya. Pada dikotil dia memiliki cabang pada batangnya, sedangkan pada monokotil dia tidak memiliki cabang pada batangnya. Apakah Budi bisa mengerti? Mengerti. Sudah bisa sekarang membedakan antara tanaman dikotil dan monokotil? Sudah. Nah, baik. Untuk yang lain, apakah ada yang masih belum paham? Tidak. Ya, baik, tidak. Jika tidak, nanti kalian bisa baca-baca lagi di buku ataupun catatan kalian yang sudah kita pelajari ya. Nah, jika sudah tidak ada yang ingin bertanya, mari kita akhiri pembelajaran hari ini. Baik, untuk mengakhiri kegiatan hari ini ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Bu.